Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video melakukan teknik modeling. Seperti yang sudah saya janjikan, konsep dan dasar-dasar teknik modeling sudah saya sampaikan secara konsep. Dan sekarang kita langsung melakukannya seperti apa teknik modeling secara detailnya. Ya, jadi saya sarankan Anda sebelum menonton video ini, Anda harus sudah menonton dulu konsep teknik modeling. Ya, ada di video sebelumnya ya. Oke, kalau sudah itu kita lanjutkan ya. Ya, yang pertama adalah symbolizing, simbol-simbol, ya. Simbol itu bisa berupa gambar, foto, atau patung, ya, yang orang yang kita idolakan, orang yang ingin sekali kita menjadi dia, gitu ya. Ini bisa kita simpan di mana aja. Kita simpan di kamar misalnya, atau kita simpan di ruang tamu. Makanya kalau Anda coba main ke rumah orang-orang sukses, orang-orang besar, itu suka ada foto-foto. Misalnya foto Soekarno, ya, foto Sudirman, gitu ya. Atau juga ada kalimat-kalimat yang simbol saja ya, dari misalnya kalimat Allahu Akbar, Allah, kalimat Muhammad, gitu ya. Itu tujuannya adalah simbol supaya mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita ingin mengambil satu sikap, satu pola, satu pattern dari simbol yang kita tempel. Tujuannya hanya untuk mengingat saja, mengingatkan kita bahwa itu yang aku inginkan, gitu ya. Karena pikiran itu, otak itu harus selalu dipicu, ya. Kenapa? Karena dalam kegiatan sehari-hari, dalam perilaku sehari-hari, peristiwa yang terjadi dari mulai bangun sampai tidur itu banyak sekali peristiwa yang masuk ke dalam memori otak kita. Kadang-kadang ini menjadi virus dan menghancurkan apa yang sebenarnya yang kita inginkan, ya. Tapi kalau misalnya symbolizing ini ada selalu, itu mengingatkan lagi, memicu lagi otak kita untuk ingat bahwa kita seperti itu, ingat bahwa kita ingin seperti itu, ya. Mungkin kalau Anda yang pernah membaca buku tentang The Secret, itu persis ya, symbolizing itu begitu. Dia tulis, dia ambil gambarnya, misalnya Anda ingin sebuah rumah, Anda cari deh fotonya, Anda print atau Anda cari sebuah brosur tentang perumahan, Anda gunting, Anda simpan, ya, Anda tempelkan, Anda jadikan sebuah bayangan, Anda jadikan sebuah simbol bahwa itu rumah yang ingin aku dapatkan, ya, supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar, begitu ya. Nah, kalau Anda nggak punya simbol-simbolnya, otak kesulitan juga, karena tadi walaupun sudah ada masukan, itu virus-virusnya akan virus-virus keseharian juga bisa menghancurkan itu semua, ya. Karena mungkin ada induksi juga dari orang lain, ya, yang mempengaruhi kita, mempengaruhi otak kita. Misalnya kita ini Habibie, ya, Pak Habibie. Nah, Pak Habibie kita tempel. Saya ingin mengambil kecerdasannya, ya, atau cara bicaranya, atau kenegarawanannya dari Habibie, misalnya. Aku ingin menjadi seorang wanita yang punya keberanian seperti Menteri Susi, misalnya, ya. Supaya otak kita itu tetap jalan, otak kita tetap ingat, itu harus ada simbol, ya. Misalnya aku pengen jadi pengusaha sukses seperti Bob Sadino deh, ya. Nah, Anda bisa melakukan cross, keberaniannya misalnya seperti Menteri Susi, kecerdasan seperti Pak Habibie, misalnya, ya. Dalam hal bisnis itu nyelenehnya seperti Om Bob Sadino, misalnya, bisa saja, ya, seperti itu. Tapi salah satu teknik, ini salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu tekniknya adalah symbolism. Nah, Anda tidak perlu aneh kalau misalnya datang sekali lagi ke rumah. Coba aja ke rumah orang-orang besar, ya, orang-orang yang sudah sukses. Itu mereka punya foto-fotonya dipampang. Ada negarawan, ada pahlawan, gitu ya. Ada orang sukses dari luar negeri dan sebagainya dia pasang, ya. Ada tulisan-tulisan dari bahasa Arab, ada segala macam. Itu hanya untuk mengingatkan simbolisme bahwa itu otak kita, supaya pada saat masuk ke rumah, pada saat masuk ke kantor, ingat seperti itu, pemicu, ya. Oke. Kemudian, nah ini, yang pertama yang Anda harus lakukan, Anda harus adalah melakukan instalasi program sukses ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga pikiran membentuk peta pencapaian sukses yang diinginkan, ya. Yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya itu gunakan asosiasi. Intinya, mau dulu, Anda mau apa yang jelas, ya. Yang jelas dimaksud yang jelas seperti apa, Pak? Yang jelas yang bisa Anda bayangkan. Mobil
Avanza warna putih tahun 2016, terbayang. Tapi kalau Anda bayangkan mobil itu banyak sekali, otak tuh susah, searchingnya mobil tuh banyak jenisnya, ya. BMW terbaru warna hitam tahun 2016, jelas. Uang ya 100 juta, 200 juta, 300 juta, jelas. Sampai Anda bisa membayangkannya. Ya. Ada kemauan yang kuat dulu dengan sebuah kejelasan. Ya, supaya bisa masuk ke dalam bawah sadar. Kemudian Anda lakukan asosiasi. Ya, asosiasi itu sudah Anda rasakan, seolah-olah yakini Anda rasakan ini bisa terjadi. Andai kata saya sudah memiliki ini, maka saya akan begitu. Ya. Tapi simbol-simbolnya tadi jangan salah. Anda pasang, jangan lupa, ya. Yang kedua, sebut orangnya. Kalau Anda ingin seperti perilaku orang, ya, ada orang yang sukses seperti misalnya saya ingin seperti Om Bob Sadino lah, ya udah. Itu harus idola Anda, harus benar-benar Anda idolakan, ya. Sampai bisa muncul gambar imajinasinya. Nah, coba Anda baca-baca biografinya, ya. Kemudian coba Anda cari tahu karakternya seperti apa sih. Oh, ternyata pemurah. Om Bob ini orangnya penyayang, gitu ya. Oh, ternyata orang Bob Sadino ini sering membantu, gitu. Oh, tapi kan aku nggak punya duit, Pak. Saya belum sukses, Pak. Jadi belum membantu. Loh, membantu itu bukan harus duit. Ya kan? Karakternya lihat. Orang ini sering membantu orang yang sulit. Tidak harus uang. Bisa pemikiran. Ya. Bisa hanya menemani. Tapi yang jelas karakter ini yang harus Anda ikuti. Sifat dasarnya seperti apa. Ya. Oke. Jadikan itu inspirasi. Ya. Wah, orang ini selalu kalau mau bisnis tanpa modal, yang penting berani aja, jalankan aja. Waduh, gimana ini? Ya kan? Apa yang Anda bisa, lakukan saja. Ya, oke. Dan itu bisa Anda ceritakan kepada orang banyak. Ceritakan, wah, Om Bob Sadino itu begini loh, konsepnya begini loh, ya, teorinya seperti ini loh. Dia itu punya perusahaan seperti ini loh. Kita harus paham betul, tahu betul tentang karakter dirinya. Oke? Tiru, bicaranya kayak seperti apa? Coba ada nggak video-videonya ya? Gitu ya. Oh gitu ngomongnya, gayanya misalnya Om Bob Sadino itu kan gayanya pakai celana pendek terus ya. Coba deh, aku mau coba pakai celana pendek nih ya. Kayak apa sih? Oh, dia kalau bisnis celana pendek. Oh, ini malah memberikan motivasi, malah memberikan kuliah di salah satu fakultas ekonomi di UI kalau nggak salah itu tetap pakai celana pendek misalnya gitu ya. Seperti apa sih gitu ya. Memang seperti itu polanya. Kenapa? Ingat bahwa cara berpikir tindakan adalah buah dari pikiran. Pikiran itu adalah pola. Ketika kita ikut polanya, maka cara berpikirnya, maka tindakannya. Kalau sekumpulan tindakan-tindakan ini adalah bisa menjadi sukses, maka kita juga tindakan-tindakannya akan menjadi sukses. Itu yang dimaksud dengan modeling, salah satu teknik modeling, ya. Nah, salah satunya adalah symbolism. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan imaginer modeling. Nah, ini lebih asik lagi nih. Imaginer modeling ini apa? Menghadirkan, membayangkan secara imajiner tokoh yang Anda ingin model tadi, ya. Ini harus dilakukan khusus. Ya, sebenarnya ini sesi khusus dengan teknik advance ya. Secara detailnya advance itu ada lebih rinci lagi. Hanya tidak bisa langsung secara dijelaskan di video karena saya harus langsung menyampaikan kepada Anda, mencontohkan teknik itu ya. Mungkin kalau dalam video yang khusus saya lihat prakteknya nanti bisa kita lain waktu akan saya produksi video seperti itu ya. Bagaimana melakukannya? Ini sudah menggunakan langsung sabotase bawah sadar. Maksudnya apa, Pak? Ini langsung kita tanamkan melalui pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu bisa on, bisa terbuka, bisa menerima, bisa merisip, bisa merekam apabila dalam kondisi alfa. Ya, Anda boleh searching apa itu kondisi alfa. Kondisi alfa itu biasanya duduk rileks. Harus duduk rileks saja? Tidak. Prinsipnya rileks. Harus tenang,
harus tidak rasional, harus damai, ya, di sebuah tempat. Di mana saja yang menurut Anda memang itu ada tempat yang damai dan rileks, gitu ya. Tidak dikhususkan harus tempatnya apa. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang pada frekuensi 8 sampai 13 Hz. Ini gimana ngukurnya nih? 8 sampai 13 Hz nggak usah diukur. Yang terpenting ketika Anda sudah merasa rileks, nyaman, tenang, damai, itu pikiran bawah sadar Anda sedang siap menerima informasi, menerima imajinasi, menerima perasaan apa saja masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kenapa harus bawah sadar? Bawah sadar itu mempunyai potensi 88%. Oke? Ya, kita lanjutkan. Pada saat duduk rileks, atau saya lebih mengatakan jangan duduk rileks. Pada saat kondisi alfa, boleh tidur nggak? Boleh, sambil terlentang, maksudnya jangan tidur lelap ya. Kalau tidur lelap, itu kondisinya sudah bukan kondisi alfa lagi ya. Prinsipnya, kondisi alfa, Anda boleh duduk, yang penting rileks, nyaman, tenang, damai. Teman-temannya gitu ya. Anda bisa bayangkan, tokohnya, Anda copy datanya, ya, copy datanya. Data apa nih copy ini? Gayanya, cara berbicaranya, ya, kemudian bisnisnya, gitu loh. Bayangkan dan rasakan dalam kondisi alfa itu Anda copy semua. Oh, ini Anda yang sedang berbicara, ya. Anda sedang jalan-jalan ke perusahaan Anda sedang memberikan nasihat kepada orang banyak, ya, seperti yang diimajinasikan, misalnya Om Bob Sadino. Oke? Silakan Anda praktekkan, ya. Anda tulis dulu. Tapi ingat, Anda harus punya kemauan dulu. Mau nggak? Maunya apa? Jelas, ya. Oke, itulah teknik modeling di NLP. Silahkan Anda praktekkan, mudah-mudahan Anda berhasil. Kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, Anda nanti bisa menghubungi admin ya, atau menghubungi inbox di Facebook saya yang pernah saya sampaikan di video pertama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.